Oke, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang jaringan yang ada di Chrome Flag. Kalau kemarin kita beberapa pembahasan di Chrome Flag, kita sudah menyinggung tentang koneksi internet ya teman-teman, karena memang di sini kita tidak bisa memakai ini. Yap, kita tidak bisa memakai WiFi gitu ya, WiFi adapter untuk saat ini, bro. Nah, sehingga ini tidak bisa kita gunakan. Seperti itu teman-teman, sehingga di sini kita perlu untuk ngakali ya, kalau nggak pakai kita menghubungkan antara komputer satu yang sudah terkoneksi ke internet, misalnya di sini komputer Windows ya teman-teman ya, ke sini gitu ya dengan kabel seperti itu. Tapi ini untuk kabelnya kabel cross ya, dari kabel cross itu bedanya ada di sini nih teman-teman. Kabel cross itu bedanya ada di sini sebenarnya teman-teman ya, ini dia. Jadi susunan kabelnya ini, kalau cross itu berbeda teman-teman ya. Oke, jadi cross itu seperti inilah kira-kira ya untuk kabel cross, jadi berbeda ya, ini susunannya itu beda. Tapi kalau misalnya straight itu sama teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau beli di marketplace ya, kalian itu kuncinya ada cross sama straight. Kalau cross itu biasanya untuk komputer ke komputer ya teman-teman ya, jadi untuk perangkat yang sama itu pakainya cross. Kalau misalnya yang beda perangkat itu pakainya strike, seperti itu. Nah di sini kan kemarin memang ketika kita pakai di komputer kayak gini, komputer itu agak lama ya teman-teman ya, jadi untuk menghubungkan untuk share koneksi itu lama gitu ya teman-teman. Nah berbeda ketika kita pakai ini nih. Oke, nah jadi kita itu pakai ini nih, ini yang kita pakai kemarin ya teman-teman, jadi pakai extender. Aduh ini agak ngeblur ya teman-teman ya, kayak gini kira-kira. Dan ini untuk extendernya, ini yang saya maksud, jadi dia memiliki port untuk LAN ini ya teman-teman. Jadi untuk sharing koneksi menggunakan LAN ini. Kita menghubungkan ke sini pakai kabel strike. Nah seperti ini teman-teman. Nah nanti kita perlu colokan ini ke stop kontak. Nah terus di sini untuk melakukan pairing, kalau misalnya kalian belum melakukan pairing, karena sebenarnya sebelumnya itu aku sudah melakukan pairing, itu gampang sekali. Nah oke, kita akan coba cari WiFi. Nah di sini kalian lihat, nah di sini repelling extender. Nah internet jika ini menyambung tanpa akses internet, Anda dapat menyambung kali ini saja. Nah lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghubungkan lagi dengan ini WiFi extendernya? Nah tinggal kita klik aja yang ada di sini ya teman-teman ya. Yang ada di sini itu ada tuh tombol WPS, kalian klik aja tombol WPS nya. Oke sudah. Nah di sini tandanya ya, tuh kan. Nah itu adalah tombol WPS. Jadi kalau di sini, kalau kalian lihat, ini adalah orbit ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen melakukan pairing, nah di sini saya tunjukkan saja, saya contohkan untuk yang orbit 2. Nah di sini, ini kalian bisa tekan tombol yang ada di sini nih teman-teman untuk melakukan pairing. Nah di bagian atas ini kan tombol power nih, sebelahnya tombol power. Kalau misalnya kalian pengen pairing, tinggal kalian klik aja ini. Di sini Huawei B312 Pro yang ada di sini. Oke, sudah kita klik. Dan sekarang tinggal kita. Nah, ini dia teman-teman. Oke, dia akan keluar nih Tcell 348 EXT. Oke. Nah, seperti ini tersambung teman-teman. Oke, sudah tersambung dan ini sudah menjadi extended. Jadi seperti itu aja bro. Nah sudah kan, sudah hilang kan. Sekarang udah langsung di sini ada EXT extender seperti itu. Jadi kita tinggal tekan aja tombol refresh ketika ini dalam kondisi WPS aktif. Seperti itu. Ini ketika kita memakai extender. Nah walaupun sebenarnya di sini kalau kalian lihat ini bisa langsung ya teman-teman ya. Ini bisa langsung karena ini udah ada port untuk LAN-nya ya, untuk RJ45. Jadi ini sebenarnya untuk orbit ini bisa langsung, cuman karena jaraknya terlalu jauh antara ini dengan komputer, kalau misalnya ini dipindah ke tempatku yang ada di komputer, maka itu koneksinya akan jelek. Sehingga ya seperti ini kita perlu extender kayak gini.
Yang jelas di situ untuk extender sudah di pairing dengan dengan modem ya teman-teman ya. Dengan modem harus sudah terhubung, baru kita langsung gini bisa kita hubungkan ke sini untuk sharing koneksi. Ini sudah terhubung ya teman-teman ya, kalian lihat. Itu dia udah terhubung ya. Jadi seperti itu bro, langsung terhubung. Jadi modalnya ya itu tadi extender yang terhubung ke modem. Nah kalau misalnya memang modemnya dekat dan ada port untuk dijadikan router kayak gitu, kita bisa sambungin langsung gitu ya teman-teman ya. Kalau deket dengan komputer ya, karena di sini kasus saya adalah jauh ya. Dari ini modemnya jauh dari komputer sini. Kenapa? Karena memang kalau misalnya ditaruh di sini itu nanti nggak connect gitu ya, nggak ada sinyal gitu, sinyalnya jelek gitu, sehingga seperti ini bro gitu. Jadi ini udah terhubung ke internet, kita bisa melakukan update atau kita bisa ngaktifin lingkungan Linux gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini, yang jelas kita bisa melakukan banyak hal dengan terkoneksinya ke internet. Oke, nah seperti ini bro. Oke, udah terkoneksi ke internet kan. Nah itu adalah sharing, konsep dari sharing koneksi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya router sendiri yang udah ada banyak port, nah itu bisa kita buat sharing beberapa komputer gitu ya teman-teman, menggunakan kabel seperti itu. Oke, jadi di sini kalau misalnya kalian tadi bingung aku ngomong router, extender dan lain sebagainya, di sini router itu sebenarnya sekarang itu ada yang kabel dan juga wifi ya teman-teman ya. Jadi nirkabel wifi. Ya, jadi router itu fungsinya sebenarnya adalah untuk mengatur jaringan ya, ada pengaturan jaringan. Nah, di situ juga ada perbedaan dengan switch. Jadi ada dua ya, router sama switch, teman-teman. Kadang itu berbeda ketika kita cari-cari di marketplace. Ya bisa aja ketuker ya teman-teman, karena hampir mirip, karena banyak sekali port yang ada di situ. Nah tetapi di sini untuk router sendiri biasanya itu terdapat controller yang ada di dalamnya gitu, yang yang bisa untuk membatasi jaringan, terus untuk mengatur bandwidth dan lain sebagainya. Itu router ya, contohnya adalah kayak gini nih, ini. Jadi kebanyakan untuk yang sekarang itu untuk router sendiri kadang udah hybrid teman-teman ya, jadi bisa nirkabel sama pakai kabel, jadi LAN. Jadi bisa sharing koneksi sekalian. Jadi digabung fungsi router sama switch. Bahkan kalau kalian menyimak dari awal, di situ untuk Orbit 2 dari Telkomsel ini pun juga malah hybrid teman-teman ya. Jadi di sini ada fungsi router, switch dan teman-teman ya. Jadi 3 jadi 1. Walaupun di situ untuk kalau misalnya kita katakan switch itu portnya cuma 1 doang. Cuman di situ bisa kita gunakan untuk sharing koneksi dan itu bisa kita sambungkan juga ke switch. Nah seperti itu. Sedangkan kalau untuk switch itu contohnya kayak gini teman-teman. Jadi switch itu sebenarnya hanya untuk membagi aja. Jadi kalau misalnya kalian itu menghubungkan ke jaringan internet gitu ya, modem satu aja ke port, salah satu port yang ada di switch, maka otomatis komputer-komputer lainnya ya, misalnya ada banyak komputer yang terhubung ke sini gitu ya teman-teman, ke switch hub ini teman-teman, maka mereka akan dapat koneksi internet. Nah seperti itulah. Jadi switch itu modelnya seperti itu teman-teman gitu bro. Jadi misalnya ada 8 port, itu berarti ada 7 ya, paling enggak ya, ada 7 komputer yang bisa teraliri koneksi internet. Nah tapi itu hanya untuk membagi koneksi aja, untuk berbagi koneksi aja bro. Itu untuk yang switch. Jadi semoga kalian tidak bingung ketika mencari di marketplace. Seperti itu bro.